Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang. Selamat memasuki minggu-minggu Pentakoste dan selamat melayani mengenang. Doa kami biar kiranya roh Tuhan senantiasa memberi kawan-kawan semua guru sekolah minggu hikmat dan bijaksana untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik supaya kita mampu mengajari, membimbing anak-anak sekolah minggu kita mengenang ya. Tetaplah setia mengerade sermon dan persiapkan kegiatan anak-anak sekolah minggu kita dalam merayakan hari turunnya Roh Kudus Manang Pentakoste. Kita sermon Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Amanginang, walaupun 13 ayat ya, namun kami mau menekankan dua hal dari teks ini untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita. Yang pertama mengenang, kuasai kisah ini, ceritakan ulang kembali, khususnya kepada Horong satu, ya, kepada Horong satu bisa juga kepada Horong dua, bagaimana kisah turunnya Roh Kudus kepada rasul-rasul, murid-murid Yesus, sehingga firman Tuhan, ya, firman Tuhan Injil Kristus tersiar, terkabar, terberita sampai ke ujung dunia. Dan secara khusus, kami juga mau mengajak guru-guru sekolah minggu untuk menceritakan kaitan firman ini, sehingga kita orang Batak, warga jemaat HKBP, suku Batak menjadi pengikut Kristus. Ya, mengenangnya ini orang Batak mengenal Kristus, mengenal Injil, tidak terlepas dari kisah turunnya Roh Kudus itu sendiri. Sehingga kita bisa membaca firman Tuhan, bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Yesus. Mengenang kisahkanlah, ceritakanlah, dan kaitkan dengan orang Batak, jemaat HKBP, suku Batak menjadi pengikut Kristus. Ya, mengenangnya, itu dia yang pertama. Yang kedua yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita adalah, amangenang, jelas dikatakan di kisah ini bahwa mereka berkata-kata dengan bahasa orang-orang yang ada di situ. Mereka berbicara sesuai dengan bahasa mereka, membicarakan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, di sini jelas itu dikatakan, amangenang, mereka berbicara, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, amanginang, kita bisa
membuat sebuah kegiatan sederhana, ya. Kita pilih ayat-ayat khusus di Alkitab, ya, ayat-ayat khusus di Alkitab dari berbagai bahasa. Karo, Simalungun, Pakpak, Dairi, Angkola, Toba, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Ini mungkin untuk orang 3 mangenang. Misalnya, ay sono do holong ni rohan di debata tu portivion, pola do anak nana sa di dilehon, asal nang magu ganup na porsia di bana. Alias hangulun na sa liling di liling na di bana. Tetapi dengan beragam bahasa. Supaya mereka mengerti, ya, makna turunnya Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu membuat mereka menjadi tahu bahasa orang lain, dan mereka menceritakan perbuatan Allah dengan bahasa mereka sendiri. Misalnya saya bisa berbicara bahasa Bugis, sehingga orang Bugis mengetahui Injil Kristus. Nah, kita bisa membuat kegiatan sederhana. Nah, tujuannya apa? Nah, Amanginang, sesuai dengan poin yang kedua, agar anak-anak kita memahami bahwa mereka juga haruslah ikut menceritakan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup mereka. Salah satunya adalah dengan mengingat firman Tuhan dan mengucapkan firman Tuhan dan menceritakan firman Tuhan kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya. Ya, itu dia Manginang. Nah, anak-anak kita harus ikut aktif juga untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah, menceritakan kisah-kisah Alkitab, dan menghafal firman Tuhan. Dan jangan lupa Manginang, ya, jangan lupa senantiasa kita ajak anak-anak kita untuk menghafal titah patik, ya, menghafal ayat bulanan dan ayat hafalan. Nah, itu dia Manginang. Sebagai bagian bahwa mereka ikut mewartakan kerajaan Allah, mereka ikut mewartakan firman Tuhan, mereka ikut mewartakan perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, Manginang, di kisah ini Roh Kudus membuat murid-murid Yesus mengerti bahasa orang lain. Orang Arab, orang Mesir, orang Frigia, orang Mesopotamia, Krene, Roma, dan lain sebagainya. Nah, jadi turunnya Roh Kudus bukan malah membuat bingung, ya, Manginangnya. Ini secara khusus buat guru-guru sekolah minggu. Bahasa roh bukan bahasa kebingungan, bukan bahasa yang tidak beratur. Tetapi bahasa roh adalah membuat kita mengerti apa yang diucapkan oleh orang lain. Menurut kesaksian Alkitab ini, orang-orang lain yang ada di situ menjadi tahu perbuatan-perbuatan Allah. Manginang, selamat mempersiapkan diri, selamat berkegiatan di Minggu Pentakoste. Jangan hanya Natal dan Jumat Agung Paskah sekolah minggu mengadakan kegiatan. Pentakoste juga harus dirayakan dengan sepenuh sukacita. Selamat melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Salam Sunedesis, God bless you non-stop.